Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman pada edisi malam hari ini. Mari kita membaca dari Amsal 18 ayat 1 dan 11. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Kehidupan modern yang kita jalani saat ini telah banyak mengubah cara pandang dan pemikiran kita. Apa-apa yang serba cepat dan canggih menjadikan kita seringkali secara tidak sadar lebih menyukai jalan pintas dan kemudahan daripada menghargai tantangan dan ketekunan dalam memecahkan persoalan. Apresiasi yang dunia berikan adalah kepada mereka yang mampu berkontribusi dalam kesuksesan kasat mata, ketimbang kepada mereka yang membangun fundamental yang kuat. Paulus mengakhiri suratnya kepada Timotius dengan menuliskan tentang keadaan manusia pada akhir zaman, 2 Timotius 3. Dan ia mengawalinya dengan sebuah peringatan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mengapa hal tersebut dianggap sebuah kesukaran? Salah satu series dari drama Korea yang saya amat nikmati dalam masa-masa karantina COVID-19 ini berjudul Reply 1988. Alur dalam drama ini begitu kuat, menyampaikan banyak pesan tentang kehidupan di tahun-tahun terakhir era 1980-an. Salah satu yang saya suka adalah melihat bagaimana kehidupan bertetangga mereka diceritakan begitu kuat dan akrab. Mereka tidak saling sungkan untuk datang ke rumah tetangganya dan berkata, "Aku kehabisan beras, anak-anakku belum makan, boleh minta semangkuk nasi?" Hal lain yang saya soroti adalah ketika anak-anak tumbuh dewasa bersama dan membentuk persahabatan yang indah. Mereka pun mewarisi pola kebersamaan yang diciptakan oleh orang tua mereka di lingkungan itu dan tumbuh menjadi remaja-remaja yang tidak biasa. Mereka tidak bisa untuk tidak peduli seorang dengan yang lain. Yang menarik ketika saya membahas cerita ini dengan teman-teman saya, mereka tertawa. Menurut mereka, bagian cerita di mana saling bertukar lauk makanan atau meminta bantuan semangkok nasi itu karena tidak punya beras untuk dimasak adalah sebagai bagian yang lucu dari kisah ini. Mengapa lucu? Karena hal itu tidak terjadi pada masa ini, pun dianggap lucu karena tidak pernah dialami sebagai pengalaman pribadi. Pergeseran budaya, pergeseran cara pandang adalah kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini. Betapa tidak mudahnya bagi kita saat ini untuk datang, mengetuk pintu tetangga dan meminta semangkuk nasi untuk makan malam. Demikian pula sebaliknya, menjadi sangatlah tidak mudah bagi kita untuk datang dan mengetuk pintu rumah tetangga kita dan mengulurkan tangan memberi mereka apa yang mereka perlukan. Diawali dengan perasaan takut menyinggung hati orang lain jika memberi bantuan, sampai kepada alasan untuk saya dan keluarga saya sendiri saja pas-pasan. Tidak ada yang salah dengan mencintai diri sendiri, karena itu juga yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita bisa mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Pengkhotbah dalam terjemahan lain menggunakan kata selfish atau egois. Dijelaskan juga dengan mengambil kalimat seek his own desire, yang maknanya mencari atau memuaskan keinginannya sendiri untuk menjelaskan ayat ini. Pergeseran cara pandang terhadap kenyamanan diri sendiri membuat kita pun mulai menggeser nilai-nilai pemuas diri. Uang adalah faktor utama yang menggerogoti kepekaan kita terhadap orang lain, dan kita mempertuhankannya, alih-alih apa-apa perlu dibeli dengan uang. Nilai-nilai kehidupan bergeser dari nilai awalnya menjadi sebuah harga beralat tukar dengan nilai uang. Ketika anak merindukan waktu untuk bermain dan berbicara dengan orang tua dan dalam himpunan waktu yang bergerak seolah begitu cepat, maka orang tua memilih untuk meminta uang membantunya, yaitu dengan memberikan anak-anak mainan canggih,
yang bisa dimainkan sendiri tanpa perlu bermain dengan orang lain termasuk orang tuanya. Tidak sedikit rumah tangga Kristen memulai pertengkaran dikarenakan persoalan uang yang dimiliki tidak sebesar yang diperlukan atau yang diharapkan, yang akhirnya berujung kepada sebuah perceraian karena suami istri merasa tidak satu cara pandang dalam melihat kebutuhan rumah tangga dan standar kecukupan hidup. Uang dinilai bisa memberikan ketenangan. Tidak heran Tuhan Yesus memperingatkan dengan keras akan hal ini. Pun demikian, pengkhotbah menggambarkan bahwa orang yang berharta atau kaya menganggap hartanya adalah temboknya. Tembok diyakini sebagai tempat perlindungan. Jadi, jika ada hartamu, maka nyaman dan amanlah kamu. Alih-alih kita mencari uang untuk cukup hari ini, kita terus mengejar dan menggenggamnya erat supaya kita tetap aman dan tenang. Fokus kita adalah kesejahteraan diri dan keluarga melalui harta dan kekayaan. Tidak heran jika manusia modern menjadikan kebahagiaan hidup dengan materi yang dimiliki sebagai standar kehidupan. Kita yang menentukan. Jikalau kita dapat memaknai dengan tepat sebuah kata kecukupan dan nilai uang ataupun harta, kita juga yang dapat menentukan bagaimana kita menilai diri sendiri dan mencintainya sebagai bagian anugerah Tuhan atau pemuas keinginan kita sendiri. Hendaklah kita selalu waspada bahwa dunia memang menawarkan kesukaran berbungkus kemudahan. Namun pilihan di tangan kita untuk tetap memilih jalan lurus di balik kesukaran. Jalan di mana kita melaluinya beriringan dengan Kristus. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kita. Amin.